Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Farmasi Industri, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai komponen atau bab CPOB yang kedua dari CPOB tahun 2024, yaitu terkait dengan personalia. Untuk teman-teman, jadi kalau kita lihat kembali ya, kita ingat kembali ya bahwa sebuah mutu produk itu tidak hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian, tetapi yang sangat penting adalah bahwa mutu produk itu harus dibentuk ke dalam produk tersebut. Maka teman-teman, untuk menjamin mutu suatu produk ya tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan pada suatu pengujian tertentu saja. Tetapi tentu saja yang harus dipahami bahwa seluruh proses yang terkait dengan proses pembuatan sebuah produk obat itu harus dikendalikan dan dipantau secara cermat. Nah, mutu suatu produk banyak tergantung pada beberapa aspek gitu ya. Ada bergantung pada aspek bahan awal dan bahan pengemas, proses pembuatan dan pengawasan mutunya, bangunan atau sarana produksinya, mesin dan peralatannya, dan satu lagi yang cukup penting juga dalam membangun mutu suatu produk itu adalah terkait dengan personalia yang terlibat dalam suatu proses pembuatan obat. Di CPOB tahun 2024 terkait dengan tata aturan mengenai personalia itu termuat di bab 2 ya dari CPOB tersebut, di mana pembuatan obat yang benar itu mengandalkan sumber daya manusia, sehingga industri farmasi harus bertanggung jawab untuk menyediakan personel yang terkualifikasi dan dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas. Kemudian yang cukup penting adalah tanggung jawab individual secara jelas harus dipahami oleh masing-masing dan didokumentasikan. Maksudnya tanggung jawab individual ini tidak hanya diinformasikan secara lisan saja, tetapi juga harus ada dokumentasi yang memuat mengenai tugas pokok atau fungsi ya, tupoksi dari setiap personalia yang ada di sebuah industri farmasi. Nah, untuk personalia yang terlibat dalam proses pembuatan obat, hendaknya memahami prinsip CPOB yang menyangkut tugasnya, serta yang cukup penting juga adalah mereka harus memperoleh pelatihan awal dan pelatihannya juga dilakukan berkesinambungan. Gitu. Jadi sebelum melakukan tugas awal, biasanya para personalia yang akan terlibat dalam proses pembuatan obat ini, misalnya mulai dari petugas gudang, kemudian petugas penimbangan, operator di produksi, kemudian orang yang ada di bagian pengawasan mutu, orang yang berada di bagian pengemasan ya, sampai gudang obat jadi misalnya, masing-masing harus memperoleh pelatihan awal yang tentu saja terkait dengan CPOB dasar dan terkait dengan CPOB yang mengatur kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing personalia tersebut gitu. Dan pelatihannya itu tidak boleh hanya satu kali saja di awal, tetapi nanti harus ada pelatihan berkesinambungan begitu ya. Jadi biasanya nanti personalianya setelah memperoleh pelatihan itu mereka ada pretest dan posttest. Jadi sebelum ada pelatihan di pretest terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran pengetahuan yang dimiliki oleh personalia terhadap CPOB itu seperti apa, kemudian dilakukan pelatihan, nanti apabila sudah selesai pelatihan dilakukan post-test gitu ya. Nah, dari situ akan terlihat seberapa peningkatan kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh personalia sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Nah, nanti apabila seorang personalia itu sudah lulus ya pelatihan CPOB awal misalnya, maka nanti akan diagendakan personalia tersebut untuk mengikuti pelatihan CPOB yang selanjutnya. Begitu juga seterusnya. Itu yang dimaksud dengan berkesinambungan. Karena tentu saja CPOB ini ada banyak aspeknya, sehingga mungkin yang awal itu terkait dengan dasar, selanjutnya nanti lebih spesifik atau berkaitan dengan segala macam kegiatan yang dilakukan atau menjadi tanggung jawab dari personalia tersebut. Termasuk yang ada di dalam pelatihan adalah terkait dengan instruksi hygiene yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, industri farmasi seharusnya memiliki personel dalam jumlah yang memadai, yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis.
Kemudian tiap personel tidak boleh dibebani tanggung jawab yang berlebihan, sehingga khawatirnya kalau seseorang itu diberi tanggung jawab yang berlebihan, itu akan menimbulkan resiko terhadap mutu obat yang akan dibuat gitu. Jadi kalau misalnya nih personelnya itu mengalami kelelahan misalnya ya, atau stres yang terlalu berat misalnya, nah nanti kalau stresnya itu diakibatkan tekanan pekerjaan yang terlalu besar atau jam kerja yang sangat berlebihan begitu ya, sehingga menyita tenaga maupun pikiran. Nah, khawatirnya kalau seperti itu nanti bisa menimbulkan resiko terhadap mutu. Mungkin menjadi kurang fokus misalnya ya, atau rentan melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, ini harus dipikirkan, sebaiknya tiap personel itu tidak boleh dibebani tanggung jawab yang berlebihan. Jadi, harus memiliki standar begitu. Kemudian personel yang terlibat dalam pembuatan obat ya, itu harus dalam kondisi yang sehat, qualified, dan jumlahnya itu memadai. Jadi di sini ada highlight juga ya, selain sehat, qualified, dan berpengalaman adalah terkait dengan jumlah personel yang memadai. Memadai itu artinya cukup untuk melakukan kegiatan yang diinginkan di lingkup produksi. Sehingga teman-teman terkait dengan jumlah personel yang dianggap memadai ini, di referensi POPP CPOB 2012 jilid 1 halaman 44 itu diberikan contoh untuk menghitung perkiraan jumlah operator yang diperlukan. Jadi ini misalnya gini, ada supervisor produksi begitu ya. Nah, kemudian supervisor itu ingin memperhitungkan kira-kira berapa sih jumlah ideal dari operator produksi yang dibutuhkan di industri farmasi tersebut gitu. Nah, misalnya di sini itu obat yang diproduksi di industri farmasi tersebut, teman-teman, itu ada 4 jenis gitu ya, yaitu tablet A, tablet B, sirup C, dan salep D. Nah, di sini setiap produk itu diketahui man hour batch-nya. Man hour itu jadi seperti kebutuhan jumlah jam dari orang yang dibutuhkan untuk melakukan suatu proses produksi obat. Jadi misalnya di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di ini tablet A misalnya, di sini terlihat bahwa man hour-nya itu 50 gitu per batch gitu. Artinya untuk mengerjakan satu batch itu kurang lebih membutuhkan 50 jam kerja kayak gitu. Nah, misalnya 50 jam ini itu adalah untuk ukuran batch 500.000 tablet gitu. Jadi satu kali proses produksi tablet A itu dia memproduksi 500.000 tablet, dan saat dihitung man hour-nya itu misalnya 50 jam misalnya kayak gitu. Nah, maka andai kata dalam 1 tahun produksinya itu adalah sebanyak 50 batch ya, ini 50 batch atau setara dengan 25 juta tablet ya teman-teman, maka berarti man hour yang dibutuhkan total untuk mengerjakan tablet A selama 1 tahun itu adalah 50 batch dikalikan 50 jam atau 50 man hour, sehingga total untuk mengerjakan tablet A itu adalah 2.500 jam per tahun gitu, 2.500 jam atau man hour per tahun kayak gitu. Nah, itu contoh. Nah, pertanyaannya adalah sebelum saya lanjutkan nanti ya, bagaimana supaya bisa memperkirakan bahwa untuk memproduksi tablet A itu dibutuhkan 50 man hour per batch gitu. Nah, nanti akan ada contohnya di slide yang berikutnya ya teman-teman. Nanti sama tablet B, C, dan D itu diperolehnya nanti penjelasannya di slide berikutnya ya teman-teman. Jadi nanti untuk tablet A ini adalah contoh memahami tabel yang ada di layar slide saat ini gitu. Nah, misalnya teman-teman, dari tablet A tadi total untuk 1 tahun itu dibutuhkan 2.500 man hour, tablet B dibutuhkan 4.800 man hour misalnya ya, ini sama cara menghitungnya atau memperolehnya. Sirup C itu
4.320 man hour. Kemudian salep D itu 4.000 man hour contohnya. Nah, maka kalau diperhitungkan totalnya dalam 1 tahun itu dibutuhkan 15.620 man hour per tahun untuk mengerjakan 4 produk ini. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mengerjakan dengan jumlah man hour sekian, kira-kira kita membutuhkan berapa personel atau operator kayak gitu. Nah, caranya adalah tadi total untuk man hour yang dibutuhkan dalam 1 jam adalah 15.620 jam. Misalnya, dalam 1 tahun diperkirakan jumlah aktif atau jumlah efektif hari kerjanya adalah 222 hari kerja. Jadi kan sehari itu 1 tahun tuh 365 hari ya teman-teman. Dipotong dengan hari libur, dipotong dengan hari libur nasional, dipotong hak cuti, atau ada kemungkinan sakit, atau ada kemungkinan mengikuti training misalnya ya. Sehingga di total-total itu perkiraannya adalah efektif masuknya itu sebanyak 222 hari. Kemudian kalau dikalikan ya, satu hari itu mereka masuk selama 7 jam. Maka berarti satu orang itu dalam 1 tahun itu jumlah jam kerjanya itu adalah 222 hari dikalikan dengan 7 jam. Maka hasilnya adalah 1554 jam per orang. Jadi dalam 1 tahun satu orang itu bisa bekerja sekitar 1554 jam. Nah, kemudian berarti kalau dalam 1 tahun produksi kita itu adalah tadi jumlah jamnya 15.620, maka jumlah orang yang kita butuhkan untuk mengerjakan tablet A, B, C, D ini ya dalam 1 tahun itu berarti man hour yang kita butuhkan tadi 15.620 jam itu dibagi dengan jumlah man hour satu orang dalam 1 tahun, yaitu 1554. Sehingga kalau dihitung teman-teman ketemu perhitungannya 10,051 orang. Jadi kalau dibulatkan itu menjadi 10 orang. Nah, jadi di sini berarti andai kata kita ambil kesimpulannya ya. Misalnya ada industri farmasi yang memproduksi obat itu ada obat A, B, C, D. Dalam 1 tahun man hour-nya tablet A itu 2.500, tablet B 4.800, sirup C 4.320 dan salep D itu 4.000. Maka kalau tadi di total man hour yang dibutuhkan adalah 15.620, supaya ini bebannya nanti tidak berlebihan, kita membutuhkan 10 orang operator yang bekerja dalam 1 tahun itu sebanyak 222 hari, dan dalam 1 harinya operator tersebut bekerja selama 7 jam. Gitu. Jadi ini contoh cara untuk menghitung berapa kebutuhan sebuah proses produksi obat ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tadi bagaimana cara memperkirakan tablet A tadi, kenapa dia man hour-nya itu dibutuhkan sebanyak 50 jam. Gitu. Jadi untuk bisa menghitung atau memperkirakan kebutuhan man hour setiap batch pembuatan obat, kita tentu saja harus tahu yang namanya alur proses pembuatan obat dulu. Dan dari alur proses itu kita akan memperkirakan waktu dan jumlah orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tahapan proses. Coba diperhatikan, misalnya mau membuat tablet. Untuk membuat tablet itu dimulai dari proses penimbangan bahan misalnya. Nah, proses penimbangan bahan ini ya bahan itu juga tidak langsung ditimbang, tetapi ada misalnya proses administratif dulu, kemudian persiapan jalur atau persiapan ruangan menimbang, persiapan bahannya, sampai proses pembersihan ruangan setelah menimbang. Nah, misalnya pada pembuatan tablet A ini untuk penimbangan bahan itu dibutuhkan waktu 30 menit jika dilakukan oleh 2 orang gitu ya. Maka total man hour-nya itu adalah 30 menit untuk 1 orang, karena dikerjakan oleh 2 orang berarti man hour-nya itu 30 menit dikali 2. Jadi totalnya adalah 60 menit atau 1 jam. Berarti ini man hour untuk proses penimbangan saja.
Nah, apakah bahan cuma ditimbang untuk jadi tablet? Tentu tidak. Misalnya kalau bahan sudah ditimbang, maka akan memasuki fase persiapan proses yang kedua, yaitu apa? Proses granulasi misalnya. Nah, di proses granulasi, misalnya proses granulasi juga ada tahapannya. Misalnya yang pertama harus mencampur bahan dulu, bahan dicampur kering dulu misalnya. Untuk mencampur bahan ini mungkin karena bahannya dalam skala yang banyak ya, tidak bisa kalau diangkat oleh satu orang misalnya, harus dikerjakan oleh 2 orang misalnya. Kemudian proses pencampurannya itu selama 30 menit misalnya. Maka total man hour untuk proses pencampuran ini sama kayak tadi, 2 orang dikalikan 30 menit menjadi 60 menit atau setara 1 jam misalnya. Kemudian setelah dicampur, produk ini dikeringkan menggunakan FBD misalnya. Nah, proses pengeringan FBD itu fruit bed dryer ya, teman-teman. Jadi pengeringan yang dia seperti disemprot dengan angin panas gitu, bukan dengan oven ya ini. Nah, misalnya untuk pengeringan granul ini dibutuhkan 2 orang tenaga, dan prosesnya itu nanti mulai dari persiapan sampai dengan granulnya kering dan diwadahi kembali itu misalnya membutuhkan waktu 45 menit. Berarti total man hour untuk proses pengeringan adalah 2 kali 45 menit. Totalnya adalah 90 menit atau 1,5 jam. Ya. Jadi ini penimbangan 1 jam, granulasi ada proses pencampuran 1 jam di tahap awal. Yang kedua proses pengeringan 1,5 jam di tahap dengan FBD. Nah, setelah dikeringkan misalnya diayak. Nah, pengayakan dengan mesin misalnya membutuhkan 2 orang, tetapi waktunya karena dengan mesin cepat misalnya hanya 15 menit. Berarti total man hour untuk khusus proses pengayakan adalah 30 menit. 2 kali 15 menit, 30 menit atau setengah jam. Ya, ini yang ini. Kemudian setelah diayak, dicampur dengan fase luar atau disebut dengan tahapan lubrikasi. Pencampuran fase luar itu kalau teman-teman ingat di proses pembuatan tablet itu contohnya mencampur granul ini dengan talak dan MG stearat. Nah, itu namanya proses pencampuran atau lubrikasi. Ya, di sini misalnya untuk proses ini dibutuhkan 2 orang, waktunya 15 menit. Jadi misalnya total man hour-nya adalah 30 menit atau setengah jam. Nah, ini yang ini. Ya. Maka kalau di total-total untuk proses granulasi mulai dari mencampur, mengeringkan, mengayak hingga lubrikasi dibutuhkan waktu total adalah 3,5 jam. Gitu. Itu tahapan yang kedua. Belum jadi tablet, ini baru jadi granul yang siap untuk dicetak atau dikempang. Nah, proses yang selanjutnya adalah proses pengempaan atau pencetakan tablet gitu ya. Nah, misalnya proses pencetakan tablet ini untuk memproduksi tablet A ya 50.000 tablet tadi itu misalnya dibutuhkan 1 orang mencetak ya, karena menggunakan 1 mesin, kemudian waktunya itu diperkirakan selama 6 jam. Berarti untuk proses pencetakan tablet man hour-nya adalah 6 jam. Selanjutnya setelah dicetak ya butuh dikemas, misalnya di strip. Nah, atau di blister. Nah, itu berarti pengemasan primer gitu ya. Misalnya untuk pengemasan primer ini dibutuhkan 2 orang selama 6 jam proses pengemasannya. Nah, itu misalnya menghabiskan waktu 2 orang dikalikan 6 jam berarti totalnya adalah 12 jam. Jadi ini proses pengemasan primer. Jadi teman-teman di sini juga mulai mengenal ya apa yang dimaksud dengan pengemasan primer. Berarti mengemas dalam kemasan yang kontak langsung dengan obatnya. Jadi kalau pengemasan primer tablet itu biasanya stripping ya, jadi mengemas dalam kemasan strip. Blistering berarti mengemas dalam kemasan blister. Kalau sirup misalnya bottling gitu ya, jadi memasukkan cairan sirup ke dalam botol. Kalau salep misalnya adalah proses mengisikan salep ke dalam tube. Nah, itu pengemasan primer gitu. Selanjutnya kalau sudah dikemas primer ya kan belum tentu siap untuk dijual juga, harus dikemas sekunder. Contohnya misalnya pengemasan sekunder itu kalau tube salep ya dimasukkan dalam kotak kecilnya itu. Kemudian kalau sirup juga dimasukkan ke dalam unit boxnya itu. Nah, itu pengemasan sekunder ya. Nah, sebelum sirup atau salepnya dimasukkan ke dalam unit box kotak-kotak yang kecil itu kan kalau teman-teman perhatikan ya di kemasan primer itu kan mencantumkan
ada misalnya expired date atau nomor batch. Nah, itu namanya kodifikasi gitu. Jadi kan nomor batch dan expired date atau manufacturing date itu kan tidak langsung dicetak oleh pembuat kemasan. Biasanya harus kita coding atau harus kita printing lah istilahnya. Jadi kita punya mesin, kita atur mau di set kodenya apa, kemudian tanggal manufacturingnya kapan, tanggal kadaluarsanya kapan, HET-nya berapa. Nah, itu di set, itu namanya kodifikasi bahan pengemas gitu. Nah, misalnya untuk itu dibutuhkan 2 orang, durasinya selama 3 jam. Berarti kodifikasi ini menghabiskan waktu 6 jam. Kemudian selain itu ada pelipatan brosur gitu ya. Jadi kadang kalau teman-teman mendapati ada kertas putih ya yang isinya keterangan kecil-kecil terkait dengan produknya itu. Nah, itu kan brosur. Nah, itu kan dia perlu dilipat karena pada waktu mencetak dari pencetaknya itu kan kita menerimanya dalam bentuk lembaran-lembaran kayak gitu. Nah, misalnya pelipatan brosur ini membutuhkan 1 orang dan untuk melipat brosur sebanyak 50.000 itu misalnya membutuhkan waktu 1 jam. Berarti total man hour untuk pelipatan brosur ini misalnya adalah 1 jam. Kemudian terakhir pengemasan ya di kardus ya, pengemasan mulai dari tubenya dimasukkan ke dalam unit box kecil, kemudian brosurnya juga dimasukkan ke dalam situ. Nah, itu pengemasannya total itu misalnya dibutuhkan 5 orang, total untuk mengerjakan sampai dengan habis perkiraannya 4 jam. Berarti total man hour-nya adalah 20 jam gitu. Nah, ini berarti untuk pengemasan sekunder totalnya adalah 6 jam ditambah dengan 1 jam pada pelipatan brosur ditambah dengan 20 jam untuk pengemasan, sehingga total pengemasan sekunder 27 jam. Berarti dari sini bisa kita total untuk tadi memproduksi sampai mengemas ya sediaan tablet A ya, itu total waktu yang dibutuhkan adalah penimbangan 1 jam, granulasi 3,5 jam, pencetakan 6 jam, kemudian pengemasan primer itu 12 jam, kemudian pengemasan sekunder 27 jam, sehingga totalnya adalah 49,5 jam. Sehingga 49 ini dibulatkan menjadi 50 jam gitu. Nah, ini contoh cara menghitung man hour yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk obat dalam satu batch. Nah, nanti menghitung ini dulu. Kalau kita ada produk yang lainnya kayak tadi kan industrinya punya tablet A, tablet B, sirup C, krim D misalnya. Nah, berarti setiap tablet itu kan mungkin punya suatu proses atau setiap produk tadi punya suatu proses pembuatan obat yang berbeda-beda. Nah, maka produk tersebut itu harus didetailkan seperti ini, setiap prosesnya membutuhkan berapa orang operator dan nanti membutuhkan berapa lama, sehingga bisa ditotal perkiraan kebutuhan man hour untuk mengerjakan setiap produk obat. Jadi ini teman-teman silahkan nanti coba untuk dipahami dulu terkait dengan contoh perhitungan man hour ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya.